Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang sejarah keris di Nusantara ya, yang berdasarkan catatan naskah kuno ya, karya sastra kuno seperti Kakawin Baratayuda, Serat Centhini, dan Babat Tanah Jawa. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, mengulang sekilas jadi tentang sejarah keris di Nusantara. Ini teman-teman yang baru nonton bisa melihat video saya sebelumnya ya. Jadi tentang awal mula dibuatnya keris di Nusantara ini. Nah, sebenarnya konon, jadi setelah perang besar Baratayuda atau perang Bratayuda, itu keris-keris yang menjadi pusaka andalan para kesatria Pandawa dan Kurawa itu menghilang atau raib. Nah, setelah sekian lama jadi raja-raja di Nusantara ini, khususnya di Jawa, ini mencoba untuk membuat ulang atau menduplikasi pusaka-pusaka para kesatria Pandawa dan Kurawa yang menghilang tersebut, dan mereka mengutus para empu yang dianggap memiliki kelebihan dan waskito. Nah, dari Topo Broto para empu tersebut mereka mendapat istilahnya ilham atau wangsit bagaimana bentuk dan cara pembuatan dari pusaka-pusaka legendaris yang telah menghilang itu. Dan salah satu pusaka dapur kuno itu adalah tilam upih, tilam upih yang seperti ini. Jadi bentuknya sederhana ya, lurus gandek polos, ricikannya cuma pejetan dan tikel alis. Nah, kebetulan salah satu pusaka utama di Keraton Yogyakarta yang bergelar Kanjeng Kiai Pulanggeni itu dapurnya tilam upih ini. Nah, pusaka-pusaka apa saja yang diduplikasi atau dibuat ulang oleh para raja-raja kuno di tanah Jawa ini, atau tahun berapa dan siapa nama empu yang membuatnya? Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita simak sama-sama. Pada tahun 261 Saka atau 339 Masehi, jadi seorang raja yaitu Prabu Budawaka dari negara Medang Kamulan ini memerintahkan kepada Empu Bromo Kedali untuk membuat dua dapur keris. Yang pertama adalah sang tilam upih, lurus dengan ricikan gandek polos, pejetan, dan tikel alis, itu aja. Dan berikutnya adalah dapur balebang ya, atau sang balebang ini lo 7 ya, dengan ricikan kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, sogokan 2, dan greneng ya. Berikutnya di era tahun 265 Saka atau 343 Masehi, ini Prabu Birowo dari negara Medang Kamulan juga ini memerintahkan untuk membuat dua bilah keris ya kepada Empu Saptogati. Yang pertama adalah sang sepang ya. Jadi ini yang bentuknya lurus ya, dengan gonjonya ini jadi hampir sama kayak simetris gitu. Yang berikutnya adalah sang sempono bener atau sempaner ya. Ini juga berbentuk lurus ya. Dan ini ricikannya memang kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, pejetan. Dan serawean muka belakang dan greneng, cuman itu aja. Dan sebenarnya tinggal ya. Nah, di tahun 420 Saka atau 491 Masehi, ini Prabu Kala dari negara Purwacarita memerintahkan Empu Sugati untuk membuat dua dapur keris ya. Yang pertama adalah sang santan. Jadi ini keris lo 11 ya ini. Jadi ricikannya jadi kembang kacang,
jalen lambe gajah, terus pejetan, tikel alis, rawean, terus jenggot, ripandan ya. Nah, keris ini dibuat di tahun 491 Masehi. Berikutnya di tahun 420 Saka atau 491 Masehi. Ini Pusugati, ini membuat keris Lo 19 atau Sangkaracan ya. Jadi dijuluki Sangkaracan. Jadi ini untuk ricikannya kembang kacang, jalen, lambe gajah, rondo nunut, serawean, seraweannya muka belakang, jenggot, greneng, dan ripandan. Nah, untuk berikutnya yaitu di tahun 522 Saka atau 600 Masehi, seorang raja yaitu Prabu Basupati dari negara Wirata ini memerintahkan kepada Empu Dewa Nyasa untuk membuat 2 bilah keris. Yang pertama adalah Sang Bakung ya. Jadi ini keris Luk 5. Luk 5 dengan ricikan ini memiliki kembang kacang pogok, pejetan, tikel alis, serawean depan belakang, dan greneng ya. Ini dibuat tahun 600 Masehi. Nah, berikutnya adalah Sang Yuyu Rumpung. Jadi yang dibuat itu berbentuk lurus ya. Ini untuk gandiknya itu jadi mirip dengan sepang ya. Jadi, nah ini dibuat di tahun 600 Masehi. Nah, lalu di tahun 729 Saka atau 807 Masehi, ini Prabu Dwastrarastra, yaitu dari negara Purwacarita, ini memerintahkan kepada Empu Mayang untuk membuat 3 bilah keris ya. Jadi yang pertama adalah Sang Carubuk, ini Lo 7 ya, ini Lo 7. Jadi untuk ricikannya jadi kembang kacang, jalen, lambe gajah, 1, pejetan, dan greneng ya. Untuk berikutnya adalah Sang Maheso Lajer ya. Ini berbentuk lurus ini. Jadi memang gandiknya agak tinggi, jadi pejetan dan tikel alis ya. Dan greneng. Nah, yang terakhir adalah Sang Singoho ya. Jadi ini ada ornamen singanya dan kerisnya berbentuk lurus. Nah, itu tadi adalah dapur-dapur pusaka legendaris milik kesatria Pendawa dan Kurawa yang telah lama menghilang dan berhasil dibuat ulang oleh raja-raja Nusantara. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.